Partai Gerindra dan PDI Perjuangan tidak menampik jika pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri akan segera terwujud. Aroma politik uang terjadi dalam Pilkada 2024. Halo, selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Kabar Pemilu Kada kembali hadir menjumpai Anda. Selama 1 jam ke depan, saya Sira Sofira akan mengabarkan kabar seputar Pilkada serentak. Inilah kabar Pemilu Kada selengkapnya untuk Anda. Partai Gerindra dan PDI Perjuangan tidak menampik jika pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri akan segera terwujud. Mereka beralasan pertemuan tersebut dilakukan karena antara Prabowo dan Megawati mempunyai hubungan yang sangat baik. Pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri semakin mencuat, bahkan akan dilakukan dalam waktu dekat. Pertemuan keduanya tinggal menunggu momen. Menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, sudah terjalin komunikasi soal pertemuan Prabowo dan Megawati. Dasko menambahkan pihaknya sudah mempersiapkan makanan yang akan disajikan untuk pertemuan tersebut. Yang pada saat ini disampaikan itu masih dinamika, bisa ada bisa enggak, itu tergantung nanti finalisasi yang akan kemudian difinalkan sebelum pelantikan presiden. Jadi sebenarnya begini, komunikasi sudah dijalankan, tapi kemudian masalah tanggal, masalah tempat ini juga masih dipastikan karena masing-masing saling mencocokkan. Yang pasti soal makanan sudah ditentukan, itu aja. Oke. Menguatnya sinyal pertemuan Prabowo dengan Megawati juga datang dari PDI Perjuangan. Bahkan Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, menyebut pertemuan tersebut akan dilakukan di tempat yang asyik. Insya Allah akan segera kita adakan pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo dalam waktu yang timingnya tepat. Yang bisa saya sama-sama pahami, beliau berdua sama-sama berkeinginan untuk saling bertemu. Ketemunya di mana Bu rencananya? Di tempat yang asik. Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga mengaku belum ada keputusan dari DPP PDIP mengenai pertemuan Megawati dengan Prabowo. Menurutnya, itu merupakan hak prerogatif Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan ia meminta semua pihak menunggu perkembangan terkait pertemuan tersebut. Ketentuan hukum tidak ada yang namanya koalisi dan oposisi. Betul ya Bung Roni ya, Bung Roni yang paham hukum ini, tidak ada yang namanya koalisi ataupun oposisi. Yang ada adalah apakah kita bersama-sama di dalam pemerintahan, apakah ada di luar pemerintahan. Nah jujur, sampai saat ini belum ada keputusan dari Ibu Ketua Umum dan belum ada kita bahas di dalam rapat DPP. Tapi tentunya, apakah tidak boleh kalau bersilaturahmi? Iya kan? Kalau secara pribadi, saya tahu persis Ibu Ketua Umum dengan Pak Prabowo itu sangat dekat. Bahkan bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa pada saat kepulangan Pak Prabowo juga kan pada saat zaman Ibu Mega dalam pemerintahan. Rencana pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri mencuat setelah Prabowo dan Gibran ditetapkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Pertemuan tersebut akan dilakukan sebelum Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.
Pemirsa, pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri diprediksi akan menarik PDI Perjuangan ke lingkaran kekuasaan. Jika PDI Perjuangan sepakat masuk ke pemerintahan Prabowo Gibran, maka tidak ada partai yang menjadi oposisi di pemerintahan mendatang. Lantas, apakah hal ini merupakan pertanda baik untuk stabilitas nasional? Wacana pertemuan Prabowo dengan Megawati semakin menguat dengan pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani bahwa pertemuan antara keduanya akan digelar sebelum pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI. Bahkan putri dari Megawati ini menyatakan partainya sangat mungkin bergabung dalam pemerintahan ke depan. Tapi keputusan itu bergantung pada hasil pertemuan antara Megawati dan Prabowo. Sinyal keinginan membentuk pemerintahan tanpa oposisi itu juga diungkapkan oleh juru bicara Presiden terpilih Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak. Menurutnya, sistem politik Indonesia tidak mengenal sistem oposisi atau koalisi. Memang secara formal tidak mengenal struktur oposisi atau koalisi dalam sistem politik kita. Yang ada adalah bekerja sama, tapi apakah bekerja sama itu kemudian dimaknai di dalam atau di luar pemerintahan, itu adalah hal yang berbeda. Prinsipnya adalah sebenarnya dalam konteks pertemuan Pak Prabowo dan Bu Megawati, saya sering menyebutkan ini adalah upaya membangun mutual understanding. Mutual understanding itu maknanya adalah ke depan tantangan-tantangan global itu tidak mudah. Rumah Indonesia ini itu harus dijaga dengan kekompakan dan kerukunan seluruh anggota keluarga di dalam rumah Indonesia ini. Sementara politikus PDI Perjuangan Andreas Pariera mengatakan jika pertemuan antara Prabowo dan Megawati terwujud, maka ia yakin pembahasannya tidak sekedar soal jatah kursi, tapi membahas tentang kepentingan bangsa. Saya kira berbeda, artinya pertemuan antara katakanlah tokoh-tokoh politik lain datang bertemu dengan Pak Prabowo, orang langsung mengasosiasikan dengan kursi di kabinet. Saya kira itu tidak terjadi pada Ibu Mega gitu, karena bukan karakter dari seorang Ibu Megawati Soekarno Putri yang melihat kekuasaan itu sebagai kekuasaan dalam arti kursi pemerintahan, kekuasaan itu sebagai target dan tujuan dari dalam berpolitik gitu. Tapi bagaimana kita menggunakan kekuasaan itu untuk kepentingan bangsa dan negara? Saya kira itu makna yang jauh lebih penting ketimbang kita melihat kursi-kursi di kabinet. Pengamat politik Adi Prayitno menilai oposisi di parlemen tetap dibutuhkan pada pemerintahan mendatang untuk mengontrol kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak pro rakyat. Pasti ada saja kebijakan politik yang tidak pro dengan rakyat. Pasti ada saja kebijakan-kebijakan yang menimbulkan resistensi dan perlawanan dari masyarakat. Karenanya oposisi di parlemen menjadi penting karena anggota dewan itu adalah supremasi yang kemudian diberikan oleh pemilih, oleh rakyat untuk menyampaikan hal-hal yang selama ini menjadi perjuangan yang ada di bawah ya. Kalau kemudian 100% kekuatan politik di parlemen bergabung dengan pemerintah, ini yang saya sebutkan bahwa kebijakan apapun nantinya, sekalipun dia itu menimbulkan kekisruhan dan tidak pro dengan rakyat, pasti akan disahkan. Tak ada ceritanya di mana partai-partai yang berkoalisi dengan pemerintah, dia melawan kekuasaan politik. Contoh, ketika ada kenaikan BBM, tak satu pun di antara mereka yang menolak. Adi menambahkan, selama ini partai politik yang bergabung dengan kekuasaan tidak akan berani secara frontal mengkritik kebijakan pemerintah. Tim TV One mengabarkan. Kami hadirkan informasi selanjutnya. PDI Perjuangan menegaskan pemecatan terhadap anggota DPR terpilih Tia Rahmania tidak ada kaitannya dengan kritik terhadap pimpinan KPK Nurul Gufron. Ketua DPP PDI Perjuangan bidang reformasi sistem hukum nasional Roni Talampesi menyebut pemecatan terhadap Tia adalah proses yang panjang akibat pelanggaran penggelembungan suara. Legislator muda ketika masuk ke dalam politik mereka butuh untuk edukasi ini. Anggota DPR RI terpilih dari daerah pemilihan Banten 1, Tia Rahmania dipecat dari PDI Perjuangan.
Pemberhentian dan pergantian posisi Tia tertuang dalam surat keputusan KPU yang ditandatangani pada 23 September 2024. Muda Indonesia adalah kami juga ingin membantu orang-orang muda kami yang punya Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi menjelaskan, Mahkamah Etik PDI Perjuangan memutus Tia bersalah dan menjatuhkan hukuman pemberhentian lantaran terbukti melakukan penggelembungan suara. Kami memutuskan dari Mahkamah Partai bahwa telah terjadi penggelembungan suara dan berdasarkan aturan internal kami, anggaran dasar kami bahwa ini adalah pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap disiplin partai. Maka tanggal 30 Agustus 2024 DPP PDI Perjuangan mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU. Kemudian pada tanggal 3 September 2024, Mahkamah Etik dan Badan Kehormatan PDI Perjuangan menyidangkan pelanggaran etik Saudara Tia Ramania atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi. Mahkamah Etik memutuskan Saudara Tia Ramania bersalah dan dijatuhkan sanksi tegas pemberhentian dari anggota partai. PDI Perjuangan membantah pemecatan Tia berkaitan kritik keras yang disampaikannya kepada pemimpin KPK Nurul Gufron. Posisi Tia Rahmania sebagai anggota DPR terpilih kini digantikan oleh Boni Triana yang juga merupakan caleg PDIP Dapil Banten 1. Dari Jakarta, Fahada Indi, Bayu Rustam, TV One mengabarkan. Pemirsa, Lembaga Survei Poltreking Indonesia berilis hasil survei peta elektoral Pilkada Jakarta 2024. Lantas, bagaimana hasil survei peta elektoral Pilkada Jakarta 2024? Kita langsung saja ajak Anda bergabung dengan Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda. Selamat sore, Mas Hanta. Bagaimana dengan hasil survei yang baru saja dilakukan beberapa saat yang lalu? Ya, temuan survei terbaru Poltreking baru saja kami publish, dan ini yang pertama saya di TV One untuk mengupasnya. Tingkat elektabilitas tertinggi di Ridwan Kamil Suswono sebesar 47,5%, kemudian Pramono Anung Rano Karno 31,5%, Dharma Pongrekun Kun Wardana 5,1%. Sisanya yang belum menentukan pilihan atau undecided voters sebesar 15,9%. Tapi yang menarik dari data Jakarta dibandingkan daerah lainnya, yaitu ketika kita menanyakan simulasi elektabilitas tunggal ini, di mana Ridwan Kamil itu pasangan dan wakilnya 48,9%, Pramono Anung itu 22,1%. Saya ingin bandingkan dua kandidat ini. Sementara cawagupnya yang biasanya di daerah lain itu cagupnya lebih tinggi elektabilitasnya daripada cawagupnya. Ini agak anomali, beda di pasangan Pram Rano. Nah, untuk cawagup tingkat elektabilitas Rano Karno yang tertinggi yaitu 37,6%, Suswono 27,6%. Nah, kalau kita perhatikan Ridwan Kamil sebelum berpasangan 48,9%, tapi setelah berpasangan menjadi 47,5%. Turun sedikit, bahkan relatif bisa dikatakan tidak mengalami kenaikan. Jadi Suswono non-variable sebagai cawagup. Dia tidak memberikan kontribusi positif secara elektoral, meskipun dia membawa mesin politik bernama PKS yang juga saya kira bisa diandalkan. Nah, yang menarik pada Pram dan Rano, Pram itu elektabilitasnya baru 22,1%. Sementara Rano Karno itu 37,6%. Ketika digabungkan, Pram menjadi naik, yaitu 31,5%. Jadi poinnya Rano Karno kontributif secara elektoral, memberikan dampak positif, menaikkan elektabilitas Pramono Anung. Begitu temuannya. Dan peta sebarannya ada di data lengkap laporan Poltreking. Artinya begini Mas Hanta, kalau pada saat ini figur itu masih sangat-sangat mendominasi ya, dari suara itu diberikan kepada warga Jakarta. Betul, di pilkada itu dibandingkan yaitu pileg ya. Kalau pilkada
Pilpres itu faktor figur jauh lebih determinan, lebih menjadi variabel yang menentukan ketimbang misalnya mesin politik, berapa jumlah partainya. Seperti sekarang misalnya Ridwan Kamil dan Suswono itu kan didukung oleh koalisi partai yang sangat gemoy sekali, sangat tambun, sangat besar sekali. Dan di sana belum linear semuanya, meskipun sebagian besar ke Ridwan Kamil Suswono, tetapi belum begitu maksimal karena perolehan elektabilitasnya baru tuh 47,5%, sementara akumulasi dari semua partai pendukungnya jauh lebih besar. Nah sebaliknya pada Pramono Anung dan Rano Karno itu hanya didukung oleh partai yang paling berpengaruh adalah PD Perjuangan. Dia melampaui perolehan PD Perjuangan di Jakarta yang kalau tidak salah hanya 15%, tapi perolehan mereka sudah 2 kali lipatnya, yaitu 31,5%. Jadi faktor figur, sosialisasi figur, daya tarik figur itu menarik. Dan Provinsi Jakarta ketika kita dalami Sira, pemilih rasionalnya lebih banyak, baru pemilih psikologis. Pemilih rasional Jakarta itu memilih provinsi utamanya karena melihat kinerja, rekam jejak dan pengalaman si kandidat. Nah karena itu yang harus ditarungkan, harus dipamerkan, yang harus disosialisasikan. Yang kedua yang paling tinggi juga karakter personal. Soal merakyat, soal ramah, soal tegas misalnya, bersih dan sebagainya. Nah karakter personal juga menjadi preferensi penting bagi warga Jakarta. Dan jangan lupa dari data survei kami ini juga penting untuk dilihat, selain undecided-nya masih 25%, yang mungkin merubah pilihan atau kita istilahkan swing voters, yaitu yang masih mengubah pilihan juga tinggi sekali, yaitu 42%. Jadi tingkat dinamika politik di Jakarta, fluktuasinya menurut saya relatif tinggi. Kita belajar dari 2017 yang lalu, Anies juga kerap kalah dalam survei-survei, tapi 2 bulan sebelumnya dia naik, dan di putaran kedua masuk bersama Pak Ahok dan juga menang sebagai runner up. Di putaran pertama, menang di putaran kedua. Itu faktor yang harus diperhatikan di Jakarta. Baik. Mas Hanta, faktor paling besar begitu yang bisa membuat dampak perubahan suara ini di Jakarta apa sebenarnya, selain dari sosok ataupun figur, kemudian apakah dari kampanye, kemudian dekat dengan warga, menyampaikan program-program, itu juga berpengaruh besar? Ya, saya kira ini pertanyaan penting buat para kandidat dan penting sekali buat para tim pemenangan untuk mengatur strateginya. Saya ingin menjawab pertanyaan Sira. Ada 3 paling tidak faktor yang bisa mempengaruhi dinamisator elektabilitas di Jakarta, dan di Jakarta ini pemilih rasionalnya tinggi, tingkat dinamika pemberitaan medianya cepat, kencang sekali, detik per detik dia cepat bergulir. Satu adalah yang harus diukur adalah efektivitas sosialisasi dan kampanye politik di sisa 2 bulan ini. Jadi sosialisasi ini cepat. Di Jakarta itu bergerak saja sedikit, langsung cepat sekali viralnya, cepat sekali menyebarnya, cepat sekali sampai ke masyarakat. Jadi siapa yang paling efektif bersosialisasi, paling efektif berkampanye, tentu dengan strategi yang tepat, dengan membawa isu yang tepat, dia mendapat potensi untuk meningkatkan elektabilitas. Yang kedua adalah performa debat. Itu juga penting, khusus di Jakarta, debat menurut saya memiliki pengaruh. Nanti akan dilihat bagaimana public speaking-nya, penguasaan masalahnya, gagasan, program yang ditawarkan juga penting. Dan terakhir yang ketiga, isu strategis dan program yang ditawarkan. Mana program yang bombastis? Kita belajar di Jakarta kan dulu ada 0%, ada OKOC, itu program yang di branding kemudian meledak. Ada isu strategis misalnya soal reklamasi, Alexis, isu-isu strategis itu namanya. Dan ada isu Pak Ahok dan Pak Anies pada saat itu kita tahu soal karakter personal dan sebagainya. Dan itulah yang mungkin bisa menjadi faktor yang merubah dinamika politik elektoral di Jakarta yang harus diperhatikan kandidat dan tim pemenangan. Baik, hingga saat ini dinamika politik di Jakarta luar biasa ya Mas Hanta ya. Tapi paling tidak kalau perkiraan dari Mas Hanta sendiri melihat dari hasil-hasil survei yang dilakukan, kira-kira akan berlangsung 1 atau 2 putaran? Per hari ini potensi keduanya masih terbuka. Meskipun uang 1 putarannya memang kalau pilkadanya lagi-lagi saya katakan tinggal 1 minggu, maka bisa diprediksi 1 putaran. Ridwan Kamil berpeluang. Tapi kita lihat ada beberapa indikasi dulu. Jika paslon dari non-partai politik, yaitu Dharma Kun, tidak mengalami peningkatan elektabilitas yang signifikan, artinya hanya 5% atau di bawahnya, tidak melampaui 10%, artinya pertarungan betul-betul terjadi di antara Ridwan Kamil dan Pramono Anung. Satu itu. Kedua, selisih antara Pram dan Ridwan Kamil berjarak agak relatif jauh. Apakah Ridwan Kamil seperti sekarang yang unggul atau sebaliknya Pram yang sebaliknya akan menyusul menjadi lebih tinggi, itu peluangnya akan berlangsung 1 putaran. Kenapa? Karena faktor kandidat yang ketiga itu non variabel, dia tidak menggerus terlalu signifikan.
Karena yang bertarung hanya 2 dan selisih keduanya tinggi. Tapi kalau ada 2 variabel sebaliknya, Dharma Kun menaik, elektabilitasnya mengganggu, tanda petik mengganggu 2 orang ini menjadi 10%, katakanlah bahkan belasan persen, sementara selisih mereka ini kompetitif semakin dekat, maka kemungkinan bagi salah satunya Ridwan Kamil maupun Pram untuk mendapatkan 50% plus 1 semakin mengecil. Artinya pilkada Jakarta akan berlangsung dalam 2 putaran. Nah, suara Dharma Kun kemana itu akan menentukan. Jadi per hari ini masih 1 putaran, 60% peluangnya. Gitu. Baik, terima kasih Mas Hanta sudah memberikan informasi hasil survei dari Poltreking. Kita sama-sama menantikan nanti ya. Terima kasih Mas Hanta. Pemirsa, sebelumnya Lembaga Survei Indonesia atau LSI juga telah merilis peta elektabilitas pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta. Hasilnya, pasangan Ridwan Kamil Suswono ini berada di posisi teratas dengan elektabilitas mencapai lebih dari 50%. Lembaga Survei Indonesia LSI merilis hasil survei terbaru mengenai elektabilitas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang dilakukan pada 6 hingga 12 September 2024. Survei dilakukan terhadap 1.200 orang responden yang tersebar secara proporsional di seluruh wilayah administrasi kota Jakarta. LSI menggunakan metode multistage dengan toleransi kesalahan atau margin of error 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Sebelumnya, survei menampilkan hasil simulasi 3 nama kandidat calon gubernur. Hasilnya, Ridwan Kamil mendapat 53,9%, Pramono Anung 20,8%, dan Dharma Pongrekun 3,3%. Setelah mendapat elektabilitas calon gubernur, responden kemudian ditanya mengenai elektabilitas pasangan calon gubernur. Hasilnya, pasangan Ridwan Kamil Suswono menempati elektabilitas paling tinggi sebesar 51,8%. Di posisi kedua ditempati pasangan Pramono Anung Rano Karno sebesar 28,4% dan pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana di posisi terakhir dengan elektabilitas hanya sebesar 3,2%. Sementara jumlah responden yang tidak ikut memilih sebanyak 3,9% dan menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 12,8%. Meski begitu, Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan menyatakan hasil survei ini masih cair, sebab 64,2% responden menyatakan belum yakin dengan pilihannya. Bila dipasangkan, Ridwan Kamil angkanya tidak terlalu berubah, agak sedikit menurun. Coba kalau kita bandingkan ini, ketika sendiri Ridwan Kamil dipilih oleh 53,9%, kemudian ketika dipasangkan sebagai pasangan, RK Suswono itu kurang tidak terlalu berubah ya, ada 52%. Yang menarik, ketika Pramono Anung dan Rano Karno digabungkan, suara Pramono Anung yang kalau sendiri tadi hanya memperoleh 20%, ketika digabungkan dengan Rano itu menjadi 28%. Jadi kita bisa melihat di sini ada pengaruh yang cukup besar dari Rano Karno sebagai cawagup dari Pramono Anung. Dharma Pongrekun sama dengan sebelumnya, yang milih ada sekitar 3,2%. Ketika dipasangkan, jumlah yang mengaku golput menjadi berkurang, menjadi sekitar 4%-an saja. Demikian juga dengan yang menyatakan tidak tahu tidak jawab. Dari survei LSI ini juga terlihat bahwa Ridwan Kamil Suswono unggul di kalangan responden berusia kurang dari 25 tahun. Sementara Pramono Anung Rano Karno mayoritas dipilih kalangan responden berusia lebih dari 56 tahun. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Bobi Nasution dan Edi Rahmayadi tengah gencar berkampanye dan menggalang dukungan warga Sumatera Utara. Lalu bagaimana peluang dan kekuatan politik keduanya di Pilgub Sumatera Utara? Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara sudah menetapkan 2 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara. Mereka adalah pasangan Bobi Nasution Surya dan pasangan Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala. Pasangan Bobi Surya diusung oleh 10 partai politik, yakni Partai Gerindra, Golkar, Nasdem, Demokrat, PAN, PKB, PKS, Perindo, P3, dan PSI.
Banyaknya dukungan dari partai politik, Bobi Surya memiliki 74 dari 100 kursi di DPRD Sumatera Utara. Sementara itu, pasangan Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala diusung 6 partai politik, yakni PDI Perjuangan, Hanura, Partai Buruh, Partai Gelora, Partai Umat, dan PKN. Pasangan ini didukung 26 dari 100 kursi di DPRD Sumatera Utara. Lalu, bagaimana kekuatan dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur ini bertarung di Pilkada Sumut? Menurut analis politik Karim Suryadi, keduanya memiliki kekuatan dan karakter masing-masing. Bobi Nasution didukung oleh banyak partai dan juga didukung oleh Joko Widodo. Sementara Edi Rahmayadi juga tak bisa dianggap remeh. Statusnya sebagai petahana tentu memiliki kekuatan dan basis pemilih yang kuat. Basis yang berbeda antara Edi Rahmayadi dengan Bobi Nasution. Saya lebih melihat Bobi itu kan sebagai pendatang baru yang punya kekuatan politik lebih sebagai rembulan yang mendapatkan pancaran kekuatan politik Jokowi gitu ya. Nah, apabila sinar yang dipancarkan oleh Jokowi meredup, saya yakin dia juga akan meredup. Tidak hanya dengan Edi Rahmayadi yang punya kekuatan binar politiknya sendiri. Jadi menurut saya kekuatan politik Bobi Nasution itu sangat temporal dan akan sangat bergantung kepada bagaimana pasokan kekuatan dukungan dari Jokowi. Jadi menurut saya preferensinya bergantung kepada apakah dia akan menyukai Jokowi yang ada di sana atau masyarakat akan menolak fotokopinya Jokowi di Sumatera Utara. Saat ini baik Bobi maupun Edi Rahmayadi bersama pasangannya masing-masing tengah gencar melakukan kampanye untuk meraih simpati warga. Beragam program dan janji-janji politik diumbar demi memenangkan dan menjadi orang nomor 1 di Sumatera Utara. Tim TV One mengabarkan. Dua video salah satu calon wakil Bupati Bojonegoro, Jawa Timur yang membagi-bagikan uang kepada warga viral di media sosial dan menjadi sorotan. Saat dikonfirmasi, pihak Bawaslu Kabupaten Bojonegoro mengaku baru tahu hal tersebut. Calon wakil Bupati Bojonegoro dari pasangan calon nomor urut 1, Farida Hidayati diduga melakukan aksi bagi-bagi uang kepada warga saat menghadiri kegiatan. Aksi itu dilakukan setelah penetapan oleh KPU setempat. Rekaman dua video aksi Farida berdurasi 20 detik tersebut tersebar dari TikTok pribadinya, @FaridaHidayati. Menanggapi penyebaran video tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Bojonegoro Handoko Sostrohadi mengaku baru melihat dan mendengarnya. Pihaknya akan melakukan kajian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran seperti money politik dalam pencalonan di pilkada. Dari teman-teman media memberikan video itu ke kami ya. Jadi yang pertama terima kasih, itu akan kami jadikan informasi awal. Terus kemudian terkait video tersebut kita perlu mengidentifikasi di mana, kapan, apakah itu memang benar yang disebarkan itu uang dan seterusnya. Itu harus secara terang benderang bisa kita kaji. Jadi dugaan ini kita sebut sebagai dugaan. Sementara Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Bojonegoro, Wendy Andriani, pihaknya akan segera menggelar pleno terhadap penanganan dugaan pelanggaran tersebut. Setelah ditelusuri selama 7 hari untuk memenuhi syarat formil, jika terpenuhi unsur pelanggaran akan diregistrasi dengan sanksi berat bisa terancam pembatalan pencalonan. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dewi Rina Handayani, TV One mengabarkan. Dugaan bagi-bagi amplop kepada warga dilakukan oleh ajudan calon gubernur Sumatera Utara usai Edi Rahmayadi menonton sepak bola PSMS Medan melawan Persikabo. Hal tersebut dilakukan usai menonton sepak bola di Deli Serdang.
Calon Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi datang dan menonton langsung pertandingan PSMS Medan melawan Persikabo di Stadion Baharudin Siregar. Kedatangan pesaing Bobi Nasution di Pilkada Sumut ini mendapat sambutan positif dari warga yang juga ikut menonton sepak bola Liga 2 tersebut. Warga berbondong-bondong meminta foto kepada mantan Gubernur Sumatera Utara ini. Usai menonton pertandingan yang dimenangkan PSMS Medan dengan skor 4-1, Edi langsung bergegas meninggalkan lokasi. Namun saat di luar stadion, ia disambut oleh puluhan pedagang asongan yang menawarkan dagangannya. Ajudannya yang saat itu mendampingi Edi Rahmayadi melayani para pedagang. Dalam waktu singkat, sang ajudan merogoh kocek dari dalam tas hitamnya. Diduga ia memberikan amplop kepada para pedagang asongan. Belum ada keterangan dari pihak Bawaslu mengenai keterlibatan Edi Rahmayadi dalam pembagian uang kepada para pedagang. Apakah termasuk dalam politik uang atau tidak? Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Sukri, TV One mengabarkan. Pemirsa, usai jeda kabar pemilu kada akan segera kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya untuk Anda. Calon Wakil Gubernur Jakarta yang diusung PDI Perjuangan Rano Karno mengunjungi Kampung Pandawa Kalideres, Jakarta Barat. Rano Karno datang untuk mendengar keluhan masyarakat Kampung Pandawa. Calon Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengunjungi Kampung Pandawa Kalideres, Jakarta Barat, Jumat pagi. Rano Karno hadir dan disambut tokoh masyarakat dan tokoh budaya sekitar serta lantunan marawis oleh warga. Tokoh masyarakat berpesan kepada Rano Karno agar menanggulangi masalah banjir di Jakarta dan meminta agar air pam untuk masyarakat di wilayah Jakarta Barat mengalir secara merata. Sementara itu, Rano Karno berjanji akan memikirkan solusi permasalahan banjir di Jakarta. Dalam kesempatan ini, Rano Karno juga berjanji akan menaikkan iuran untuk RT dan RW sebesar 100% jika terpilih menjadi wakil gubernur. Udah direncanakan bagi kita sekarang ini kan RT itu 2 juta, RW 2,5 juta. Akan kita tingkatkan 100% menjadi 4 juta sampai 5 juta. Itu wajar, bisa terhitung semuanya. Gitu. Sudah. PKK, Jumantik, lansia, segala macam, dawi, segala itu sudah. Artinya semua program yang ada kita akan evaluasi. Itu juga kita pikirin. Sebetulnya kita udah petain banjir itu ada di mana. Sekarang maaf, mungkin pembangunan tol itu juga ada dampak. Ada dampak. Mungkin dalam tanda kutip drainase lupa dibesarkan. Ini misal contoh tol besar tapi sementara jalan penyeberangan cuma 3 meter misal. Itu kan bagian yang harus kita pikirkan. Nah, itu memang tugas Pemda. Rano Karno berharap agar warga Kampung Pandawa mendukungnya bersama Pramono Anung maju di Pilkada Jakarta 2024. Dari Jakarta, Alvin Saputra, Dani Martin, TV One mengabarkan. Calon Gubernur Jakarta, Dharma Pongrekun, menawarkan program Kartu Jakarta Aman untuk menyatukan berbagai jenis layanan kartu yang pernah dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Kartu tersebut nantinya bisa digunakan sebagai Kartu Jakarta Pintar ataupun Kartu Lansia. Calon Gubernur Jakarta dari jalur independen, Dharma Pongrekun, tiba di rumah susun Pinus Elok, Jakarta Timur. Kedatangannya langsung disambut puluhan warga penghuni rusun, terutama dari kalangan ibu-ibu dan lansia. Selain menyapa warga rusun, Dharma juga mendengar dan mencatat aspirasi dari warga. Salah satunya aspirasi dari seorang lansia tentang penggunaan kartu lansia. Usai mendengarkan curhatan warga, calon gubernur nomor urut 2 itu berjanji akan memperbaiki manfaat kartu lansia yang akan digabungkan dalam satu kartu bernama Kartu Jakarta Aman. Jadi nanti tidak terpisah-pisah lagi antara kartu KJP, kartu Jakarta Aman, itu kita jadikan satu. Jadi cukup dengan satu kartu, tapi fungsinya banyak. Ya, Oke, gitu. Pak, siap. Jadi tergantung kebutuhan. Jadi kalau untuk yang lansia, tentunya sesuai dengan yang sudah ditentukan. Ya. Untuk KJP, tentunya aturan KJP dan seterusnya. Jadi tidak perlu lagi bawa banyak-banyak kartu. Gitu. Iya. Tidak hanya menyerap aspirasi secara langsung, Dharma juga memberikan nomor teleponnya kepada warga agar warga tersebut bisa menghubunginya untuk menyampaikan keluhan dan aspirasinya.
Dari Jakarta, Shenada Mayana, Azhari, TV One mengabarkan. Aparatur sipil negara, pemerintah Aceh menandatangani ikrar netralitas pada Pilkada secara serentak 2024. Penjabat Gubernur Aceh menegaskan akan menindak tegas apabila jajarannya terlibat dalam politik praktis. Puluhan aparatur sipil negara ASN jajaran pemerintah Aceh mengikuti apel dan penandatanganan ikrar netralitas pada Pilkada tahun 2024. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga dan menegakkan prinsip netralitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan fungsi sebagai pelayan publik. Selain itu, kegiatan ini juga untuk mengingatkan para pejabat di setiap instansi untuk tidak menyalahgunakan jabatannya dalam politik praktis di pilkada yang akan datang. Dalam kesempatan ini, penjabat Gubernur Aceh Safrizal menegaskan akan menindak tegas apabila jajarannya terlibat dalam politik praktis, seperti sanksi pemecatan hingga pencopotan dari jabatan. Para ASN menjadi ingat apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh ASN sepanjang pilkada ini berlangsung. Bagaimana bila ada ASN yang tidak netral? Ya, nah kalau ada yang mengadukan ASN yang tidak netral, nanti diproses oleh Panwasli Aceh. Panwasli Aceh akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah, kalau dia provinsi, dan kalau dia kabupaten kota. Nanti kita lihat pasal yang dilanggarnya, lalu kita minta persetujuan atau rekomendasi Menpan atau BKN, kemudian keluar rekomendasi kepada kepala daerah, kemudian dijatuhkan hukuman berdasarkan berat ringan pelanggaran yang sudah dilakukan. Punishment terberat apa Pak? Supaya netral dia. Yang paling berat diberhentikan dari PNS. Ya. Usai pembacaan ikrar, para ASN menandatangani integritas ASN yang dimulai oleh PLH Sekda Aceh Azwardi yang diikuti oleh para asisten Sekda, staf ahli, dan para kepala SKPA pemerintah Aceh serta kepala biro di lingkungan Setda Aceh. Dari Banda Aceh, Muhammad Fadli, TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar pemilu kada segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Diduga melakukan kampanye terhadap salah satu pasangan kepala daerah, Bawaslu Kota Metro Lampung memanggil Kepala Dinas Sosial. Pemanggilan ini terkait adanya dugaan ketidaknetralan ASN pada acara sosialisasi pemberian sembako. Bawaslu akan menjadwalkan pemanggilan ulang terhadap calon wakil wali kota Metro, Komaru Zaman, yang tidak bisa memenuhi panggilan. Bawaslu Kota Metro Lampung memanggil calon wakil wali kota Metro Lampung, Komaru Zaman, dan Kepala Dinas Sosial Amanto terkait adanya dugaan ketidaknetralan ASN di lingkup pemerintah Kota Metro Lampung. Kepala Dinas Sosial diduga mengajak warga untuk mendukung salah satu pasangan incumbent, yakni calon wali kota dan wakil wali kota Wahdi Komaru. Pemanggilan tersebut setelah adanya video viral di media sosial, di mana Komaru Zaman yang saat itu statusnya masih aktif sebagai wakil wali kota Metro dan sebagai bakal calon wakil wali kota diduga memanfaatkan kegiatan seremonial sosialisasi pembagian sembako. Dan saat itu Komaru meminta dukungan kepada masyarakat. Kepala Dinas Sosial Amanto memenuhi panggilan Bawaslu Kota Metro. Usai diperiksa, Amanto membantah tidak netral sebagai ASN. Lalu yang diperiksa apa lagi tadi Pak? Selain ditanya soal kegiatan, apakah ada ditanya soal indikasi ada kampanye pada saat sosialisasi tersebut? Ya jelas kami selalu menekankan di dinas saya jangan sekali-kali menyebut nama orang, kan namanya kan harus tetap jabatan, misalnya Pak Wali, Pak Wakil, dan kami menekankan betul jangan sekali-kali memberikan dukungan, memberikan aplaus, memberikan apapun. Kalau ada hal-hal yang menjurus sesuatu yang mengajak. Saya sudah tekankan karena ini program resmi. Sementara calon wakil wali kota Metro Komaru Zaman tidak datang memenuhi panggilan Bawaslu. Rangka-rangka pira-pira itu lah, nggak ada lain ya. Terkait apa itu Pak? Hah? Terkait apa itu? Dugaan itu disebut dugaan pelanggaran ya Pak? Nggak tahu, belum
belum menduga kan, masih dimintai keterangan. Yang jelas kita memanggil untuk memintai keterangan perihal video viral itu. Karena sampai hari ini nggak ada yang lapor. Kalau laporan nggak ada yang masuk? Nggak ada yang lapor. Cuma terkait viral aja. Ya, viral aja. Tapi kita ada kewajiban ini kan Bang mencari tahu kan. Kami, ya makanya kami mau meminta keterangan dari beliau. Ternyata beliau tidak hadir. Calon Wakil Wali Kota Metro Komaruzaman tidak bisa hadir dikarenakan ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan dan akan dijadwalkan pemanggilan ulang. Dari Kota Metro Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Sudah 1 jam kabar pemilu kada menemani Anda. Mewakili kru yang bertugas, saya Sira Safira pamit undur diri. Sesaat lagi Anda bisa menyaksikan program Kabar Petang bersama dengan Aditya Nugroho dan Gina Vita. Terima kasih, sampai jumpa.